أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing diri ini mempersiapkan bekal untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud adalah hari kiamat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, momentum yang syahdu ini mari kita manfaatkan untuk mengevaluasi diri kita akan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh iman kita ini yazid wa yanqus, sering berkurang dan juga bertambah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kualitas keimanan kita ini, lebih banyak berkurangnya kah atau bertambahnya? Oleh karenanya, ayo kita motivasi, kita bujuk diri kita masing-masing untuk senantiasa mau meningkatkan, selalu menjaga kualitas keimanan serta ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jika kita ditanya tentang untuk apa sebetulnya kita hidup ini, barangkali jawabannya macam-macam. Bisa kita hidup ini untuk keluarga, hidup ini untuk anak, hidup ini untuk bekerja, macam-macam. Namun jika kita merujuk daripada ketauhidan kita, uluhiyah kita, maka kita fahami, kita ingat bahwa hidup kita adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang menjadi kunci yang utama di hadapan kaum mukmin adalah sholat. Sholat ini adalah ibadah kunci bagi kita semua jamaah, yang mana ibadah kunci ini sangat amat sering kita lalaikan, sangat amat sering kita abaikan. Harusnya kita sebagai umat Islam, sebagai orang mukmin, orang pertama yang menjaga kunci itu. Namun nyatanya kitalah ternyata yang menjadi orang pertama, orang terdepan yang mengabaikan kunci tersebut. Sholat itu adalah ibadah harian, bukan ibadah mingguan, dan juga bukan ibadah bulanan atau ibadah tahunan. Hariannya pun juga 5 waktu, bukan 2 waktu, bukan 3 waktu, atau kalau sempat. Sedangkan barangkali di antara kita masih ada yang lalai, yang teledor. Ya sholat maghrib tok, ya sholat maghrib dan isya tok, atau kalau ingat. Di antara kita juga masih banyak sholat nek Jumatan tok, dan juga banyak juga sholat kalau Idul Adha atau Idul Fitri tok. Atau juga banyak yang belas sama sekali tidak sholat, tidak sholatnya puluhan tahun. Maka kita harus ingat bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita. Sholat itu yang butuh kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa tetap Allah itu selalu mengingatkan kita sebagai hamba, ayo ibadah, ayo melakukan kebaikan. Bukan berarti Allah mengingatkan hambanya kemudian Allah yang butuh, tidak. Sebagaimana kita kepada anak kita, ayo le mangan, ayo le belajar. Bukan berarti yang butuh orang tua kita sebagai orang tua, tapi dia sendiri
yang butuh makan itu dia, yang butuh belajar itu dia. Begitulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum." Allah manggil, Allah ngajak supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya apa? Kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita memanggil anak kita, "Ayo le, kene." Bukan kemudian anak kita dekat dengan kita, malah jauh kepada kita. Karena apa? Takut dikongkon, wedi dikongkon. Padahal tidak selalu. Orang tua memanggil anak tidak selalu nyuruh, tapi bisa jadi ngajak ngobrol, bisa jadi ngajak diskusi. Tapi anak sudah takut duluan. Sebagaimana kita sudah takut duluan. Padahal pada ayat Al-Isra ayat pertama itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Kalimat asra, memperjalankan. Allah itu memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Mengapa pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu, yang mana di situ diturunkan perintah sholat, Allah harus memperjalankan dulu? Bisa saja Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad ketika beliau ada di Masjidil Haram atau di Madinah. Mudah saja, tidak perlu harus daripada Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Tidak perlu. Tapi disinilah nilainya. Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beliau sedang galau. Baru saja ditinggal dua orang tercintanya, paman dan istrinya. Ini menandakan apa, hadirin jamaah rahimakumullah? Bahwa sesungguhnya ketika kita memahami, bagi yang sudah paham, sholat itu adalah sebetulnya hiburan. Sholat itu adalah sebetulnya healing. Sebagaimana kita healing, refreshing, barangkali kita orang Sidoarjo refreshing ke Batu, refreshing ke Tretes, ke Trawas, kita mencari hiburan. Nah, bagi orang mukmin, sholat itu sesungguhnya lah hiburan bagi yang sudah paham. Tapi bagi yang belum paham, sholat itu adalah tekanan, beban. Padahal sholat itu adalah merupakan amalan pertama yang kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sholat kita baik, maka seluruh amalan kita akan dianggap baik. Jika sholat kita buruk, maka seluruh amalan kita akan dianggap buruk. Maka oleh malaikat ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Ngapain kamu ada di sini? Ngapain kamu ada di neraka Saqar? Neraka Saqar itu, hadirin, merupakan neraka yang istimewa. Neraka tapi istimewa. Neraka yang dipersembahkan, dibuat khusus untuk orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Neraka Saqar ini dibuat khusus untuk orang-orang yang tidak melaksanakan sholat dan mengabaikan orang-orang fakir miskin. Qalu lam nakum minal musallin. Maka orang-orang ini menjawab, dulu aku semasa hidup tidak melaksanakan sholat. Maka kami mengajak, saya pribadi dan juga panjenengan, ayo kita ajak, kita bimbing diri kita, istri kita, anak kita untuk jangan pernah meninggalkan sholat. Sak males-malese, wis sak liwat-liwate, misalnya dikodok lah dikodok, timbang orang sholat. Apapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi kita, bah kita ini penjudi, pemabuk, ahli maksiat, bah apapun kondisi kita, sholatlah. 5 waktu sholatlah, harus dipaksa. Karena apa? Ini tadi ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang neraka Saqar. Dan neraka Saqar istimewanya, kalau neraka yang lain itu kita dicelupkan di dalam neraka kemudian langsung diangkat, kalau neraka Saqar tidak. Tulang, daging, darah bersih semuanya. Bersih kemudian baru dihidupkan kembali. Jadi habis semuanya, fisik kita habis, tulang, darah dan daging habis, luluh lantah, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dibegitukan lagi. Itulah spesialnya daripada neraka Saqar. Karena spesialnya itu tentu meskipun spesial, kita tidak akan pernah mau berada di situ. Oleh karenanya kita harus mau membujuk diri kita. Terutama barangkali di antara kita ada yang dulu nom-nomane kak patek sembahyang, kemudian sekarang
wis rotok tuwek, rotok sadar, kemudian sholat, maka dulu yang sudah pernah ditinggalkan qadha. Sholat, hutang sholat itu wajib diqadha. Sholat itu tidak sama seperti puasa yang bisa difidyahkan. Menawi panjenengan tidak memungkinkan untuk puasa karena panjenengan sudah sepuh, sakit, itu bisa difidyahkan. Sholat itu tidak sama dengan ibadah haji yang bisa dibatalkan. Panjenengan misalkan sakit atau sudah meninggal orang tuanya, bisa dibatalkan. Tapi sholat tidak bisa. Sholat tidak bisa difidyahkan. Sholat juga tidak bisa dibatalkan. Sholat hanya bisa dibayar dengan qadha. Sholat tidak cukup hanya dengan istighfari. Misalkan kita dulu punya hutang sholat, kemudian sekarang sudah tobat, memperbanyak istighfar, tidak cukup, harus diqadha. Lupa Ustaz, 10 tahun atau 30 tahun atau 40 tahun, ambil yang paling banyak. Berat Ustaz. Lah dulu ketika meninggalkan sholat kok enteng. Maka ayo, mumpung masih ada waktu, kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, qadha hutang sholat yang dulu. Lupa, ya sudah, yang penting sudah niat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat zuhur misalkan, kita qadha sholat zuhur yang entah tahun berapa itu. Misalkan kok kersane Gusti Allah, kemudian kita belum selesai mengqadha hutang sholat kita, setidaknya kita sudah ada niat mengqadha sholat kita yang dulu, sehingga Allah memberikan rahmat, memberikan maghfirahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wa ansurhum 'ala 'aduwika wa 'aduwwihim wa ansur muslimi Falastin 'ala 'aduwika wa 'aduwwihim wa ansur muslimi Indonesia 'ala 'aduwika wa 'aduwwihim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa khudhul man khadhala al-islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'al muslimin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Allahumma asrif 'anna al-bala'a wal waba wal fahsya'a wal munkar wal fitana wal mihan. Allahumma 'afina wal muslimin wa sallimna wal muslimin min afatid dunya wa 'adzabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.